Oke, kali ini gue mau nge-review komik lagi dan komiknya berjudul Nephilim. Ya gitu ya dibacanya ya. Nephilim. Ini Nephilim ini berjumlah 3 volume, dibuat oleh Rei Kusakabe. Nephilim sendiri bercerita tentang Sun Amai, pemeran utamanya Sun Amai yang punya kekuatan listrik statis. Jadi kadang-kadang orang yang bersentuhan sama Sun bakal kesetrum gitu. Akhirnya Sun gak punya temen, dia teman cuma satu di kelas, kayak best friend banget lah gitu. Nah semenjak Sun punya kekuatan listrik statis ini, dia ketemu sama seorang perempuan dia yang disebut sebagai air. Ya bisa dibilang seperti itu. Nih gue kasih unjuk. Nah pertemuan itu seperti itu. Dia ini kecil ya, jadi tubuhnya tuh segitu tuh ukurannya. Dia gede, dia kecil. Ya dia berdua. Nah si Sun ini bisa menguras listrik. Dia bertemu dengan dia bernama bernama Air namanya. Dan semenjak mereka berdua bertemu, si Sun jadi sering ngelihat orang dengan apa ya istilahnya, aura hitam seperti ini, seperti ini. Dan tugas Sun adalah untuk membasmi orang-orang yang yang punya aura hitam ini. Dan katanya orang yang udah auranya ada hitam itu berarti hatinya dia itu udah busuk banget lah gitu, dia punya niat jelek. Dan tugas Sun beserta air itu membasmi mereka. Kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Dari segi cerita gue jelas tidak suka. Kenapa gue nggak suka? Di awal kita nggak dijelasin ini kekuatan Sun dari mana, apakah diberikan langsung dari langit, apakah keturunan, atau dia itu apa, itu nggak dijelasin. Tiba-tiba dia chapter pertama dia udah punya kekuatan listrik dan dia udah nggak punya teman, kayak dijauhin itu gara-gara dia punya kekuatan listrik. Terus tiba-tiba dia muncul gitu, kayak nggak tahu dari mana tiba-tiba dia datang gitu. Maksud gua kalau dari awal dia punya kekuatan listrik, harusnya dari awal juga si Sun udah punya si air ini. Tapi ini enggak, tiba-tiba dia punya kekuatan listrik langsung dia datang gitu, jadi kayak terpisah gitu, nggak seset gitu, langsung dijual terpisah. Dan si Sun sendiri awalnya bingung dia ini siapa. Ternyata si air ini kayak semacam apa namanya, peri yang memberikan kekuatan kepada si Sun. Dan si Sun ini disebut juru bicara. Jadi si ini nggak bisa ngomong dia. Dan penggunanya itu disebut juru bicara. Dan saat dia bikin si air ini seneng, maka kekuatan listriknya bakal bertambah. Dan awalnya si Sun cuman kayak ngeluarin listrik biasa, tapi semenjak ketemu air, Sun bisa ngeluarin pedang listrik. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dari konsep awal aja gue udah nggak suka gitu, kayak ini orang-orang pada punya kekuatan dari mana gitu. Ini kan jadi kayak cuman sekolahan biasa gitu, kayak tiba-tiba kok punya gitu, apakah dari langit ataukah ini sekolahan ini atau apa, benar-benar nggak dijelasin. Dan tiba-tiba yang tadi gue bilang kayak tiba-tiba muncul. Nah di awal tuh si Sun cuma punya kekuatan listrik loh, kok tiba-tiba ada penjahat kayak. Dan tiba-tiba Sun jadi harus membahasnya kejahatan gitu. Jadi kayak gue masih mencoba mencerna ceritanya, dan ujung-ujungnya malah kurang suka gitu. Semakin jauh ceritanya malah semakin banyak karakter baru gitu. Jadi nggak ngejelasin, isinya cuma pertarungan. Dan pertarungannya pun menurut gue ya kurang seru gitu, kayak nggak ada baku hantam ya, tiba-tiba kayak langsung mukul udah kayak gitu, nggak ada intens soal perkelahiannya. Tapi dari segi art ya gue akuin, lo lihat aja gambarnya nih bos, kurang cakep apa. Cuman ini ya, ini pendapat gue pribadi, menurut gue banyak banget orang Jepang, manga Jepang yang jago gambar moe karena moe kayak gini tuh bener-bener ngejual. Cuman sedikit orang yang bisa bikin cerita menarik gitu. Paham gak sih maksud gue? Kayak jadi yang dijual sama dia tuh art, yang dijual sama dia tuh servisnya, fan service yang dijual, bukan ceritanya. Dan gue tipikal orang yang oke lah art gak bagus-bagus banget gitu,
tapi ceritanya oke. Gue tuh tipikal yang kayak gitu, dan ini gue akuin artinya bagus, dan di awal semuanya ada warnanya tuh. Bocil-bocil makin jauh makin banyak karakter, makin rame, jadi kayak nggak ngejelasin. Intinya kayak makin jauh nambah karakter, nambah musuh kuat, makin jauh lagi nambah karakter, nambah musuh kuat, nggak ngejelasin asal muasal nih prelim kayak gitu gitu segala macem. Oh ya, ya di ini disebutnya Nepilim ya, jadi kayak bukan bukan Nepilim. Di ini disebutnya Nepilim, nama dia air. Jadi kayak ceritanya artnya ceritanya kurang. Itu aja sih dari gua. Jadi kayak ya ceritanya nggak dijelasin, banyak banget yang nggak dijelasin, tiba-tiba punya kekuatan, tiba-tiba jadi pahlawan, tiba-tiba ngebasmi kejahatan gitu. Kayak ya udah deh. Yang red gua buat komik ini tamat di volume 3 ya. Red gua di komik buat komik ini 2,5 dari 5. 2 dari 5. Enggak, 2,2 dari 5 ini. Cuman yang jual di sini emang moe juga. Jadi kalau buat kalian yang suka gambar moe kayaknya kalian beli buat kalian pajang juga oke banget nih. Gue dapet mulus, cuman ini doang minus sedikit di volume 3 nya. Ini gue dapet 3.000 satunya, jadi kayak best deal gitu kan. Dan ini bukan Sojo atau Jose, jadi ya kayak gue beli deh, gue penasaran juga. Dan kurang ini di gue, dan nantinya bakal gue jual. Ya udah sekian review komik dari gue. Buat kalian yang mau beli komik bisa kunjungi Tokopedia Dapuk, tokopedia.com/dapuk, K-nya 3, DAPUKKK, atau ke nanya-nanya soal komik di Instagram.com/dapuk_wibu. Terima kasih. Sampai jumpa di review komik selanjutnya.